Terus tiba-tiba Amerika 3 hari yang lalu ya, saya ngomong hari Minggu ya kalau nggak salah ya, hari Minggu kalau salah. Tiba-tiba Amerika kirim 1.000 pasukan ya, 1.000 tentaranya ke Syria. Kalau Rusia udah selesai ya, Rusia udah cuci tangan, namanya udah nggak kepengen lagi. Karena Rusia udah capek rupanya ya. Saya nggak tahu ini salah strategi atau apa. Nanti kita mudah-mudahan awal Januari Bu Kony bisa gabung kita ya. Terus saya juga sudah hubungi Pak Panji Gumilang. Mudah-mudahan Pak Panji Gumilang juga bisa menjadi salah satu dosen di HBC ya. Di Hagios Bible College saya hubungin Pak Panji Gumilang juga. Beliau kan juga doktor ya. Dan kemudian jadi Rusia nampaknya sudah masa bodoh ya. Iran sudah nyerah. Jadi sekarang yang punya kepentingan kan ini cuma tinggal Turki, Israel, saudara ya, sama Amerika. Kalau Amerika jelas kepentingannya adalah ISIS, supaya jangan ideologi Islam itu kembali berkutat, ya kan? Makanya dia langsung kirim 1.000 pasukannya untuk nyerbu ke sana ya. Tapi Turki ini kepentingannya apa ya? Kenapa Turki itu semangat sekali nyaplok, dan menurut beberapa media, si Erdogan dibalik penggulingannya Bashar Assad ternyata, saudara. Betul. Serem ya. ini kan sekutu kan, Syria ini kan sekutunya Turki. Nampaknya si Erdogan ini memang dari dulu kakinya dua ya, si Erdogan dari dulu ya, dari lahir ceprot juga kakinya dua. Si Erdogan ini kemana arahnya? Jangan-jangan, saudara, si Erdogan ini sebenarnya pro Israel, tapi cuap-cuap kemana-mana, ya seakan-akan jadi musuhnya Israel, saudara ya. Itu biasa itu. Si Erdogan itu terkenal ular, saudara ya. Orang rakyat Turki bilang Erdogan itu sering berpura-pura, saudara ya. Jadi apakah Erdogan ini sebenarnya pro Israel, ya? Lalu dia berpura-pura, dan memang kepentingan Erdogan ini ya, memang ini orang serakah ya, serakah sekali. Dan serakah dan licik sekali ya. Nah, uangnya si siapa itu Haniel aja diambil sama dia kan, uangnya si Haniel itu dirampok sama si Erdogan. Ini jahat sekali si Erdogan, licik, dia nggak peduli lawan, nggak peduli kawan, orang yang tidak punya prinsip dalam politik dan dalam kehidupan ya. Nah, itulah yang sekarang terjadi. Seakan-akan YouTube dengan Zoom serentak dua-dua hidup gitu. Iya, ini double-nya dari mana nih, sebenarnya saya cari ya. Ini udah oke. Saya double ya, nah. Ini tes masih double nggak nih sekarang suaranya nih? Udah nggak ya? Enggak, satu. Oh ya, udah benar dah. Itu karena memang tadi iya. Oke deh. Oke, kita langsung aja ya. Nggak usah pakai salam-salam. Salam semuanya, pokoknya kasih salam. Hari ini kita mencoba ya memahami mengapa Amerika, Rusia, ya, Iran, Turki, ya yang paling semangat ini Turki ya. Kalau Iran mah udah pasrah, udah kebobolan ya. Nah, karena apa? Syria ini adalah proksinya Iran yang paling pasti. Jadi ketika Syria ini sudah tiba-tiba diambil alih sama si Presiden Bashar Assad diganti oleh Al-Bashir, ya sudah pasrah. Yang menggantikan kan Perdana Menterinya sendiri rupanya mengkudeta ya, rupanya ya. Nah itu pasrah, saudara ya. Iran udah pasrah, cuma bisa sumpah serapah, caci maki, nggak bisa apa-apa. Ya, Rusia, teman baiknya, saya dengar presiden itu lari ke Rusia ya, tapi nggak diketahui. Jadi katanya hilang dari antara mati atau berlindung ke Rusia. Nah, di Moskow, Amerika langsung kirim ya beberapa hari yang lalu. Kenapa Pak Hari? Di Moskow, Pak. Dipastikan di Moskow. Udah ya. Fix ya. Udah. Nah, di Moskow ya si Presiden Bashar Assad-nya ini kan. Terus tiba-tiba Amerika 3 hari yang lalu ya, saya ngomong hari Minggu ya kalau nggak salah ya, hari Minggu kalau salah. Tiba-tiba Amerika kirim 1.000 pasukan ya, 1.000 tentaranya ke Syria. Kalau Rusia udah selesai ya, Rusia udah cuci tangan, namanya udah nggak kepengen lagi.
Karena Rusia udah capek rupanya ya. Saya nggak tahu ini salah strategi atau apa. Nanti kita mudah-mudahan awal Januari Bu Koni bisa gabung kita ya. Terus saya juga sudah hubungi Pak Panji Gumilang. Mudah-mudahan Pak Panji Gumilang juga bisa menjadi salah satu dosen di HBC ya. Di Hagios Bible College sedang saya hubungin Pak Panji Gumilang juga. Beliau kan juga doktor ya. Dan kemudian jadi Rusia nampaknya sudah masa bodoh ya. Iran sudah nyerah. Jadi sekarang yang punya kepentingan kan ini cuma tinggal Turki, Israel, saudara ya, sama Amerika. Kalau Amerika jelas kepentingannya adalah ISIS, supaya jangan ideologi Islam itu kembali berkutat, ya kan? Makanya dia langsung kirim 1.000 pasukannya untuk nyerbu ke sana ya. Tapi Turki ini kepentingannya apa ya? Kenapa Turki itu semangat sekali nyaplok dan menurut beberapa media si Erdogan dibalik penggulingannya Bashar Assad ternyata, saudara. Betul. Serem ya. ini kan sekutu kan, Syria ini kan sekutunya Turki. Nampaknya si Erdogan ini memang dari dulu kakinya dua ya, si Erdogan dari dulu ya, dari lahir ceprot juga kakinya dua. Cuma maksudnya sama Amerika sama Eropa dia ngejilat-jilat, tapi sama ideologi Islam dia juga ngejilat-jilat. Sama dengan Erdogan kan pengen jadi anggota Uni Eropa dan selalu bangga jadi anggota NATO. Tapi di satu pihak dia pelihara si HTS ini untuk menggulingkan si Bashar Assad. Dan ya kan si Erdogan ini kan, nah lalu ada kan Erdogan tidak ada kaitannya dengan Israel, saudara ya. Istilahnya entah kenapa bisa tiba-tiba ikut-ikutan maki-maki Israel, ya, tetapi dia akhirnya masuk ke Turki, Israel juga masuk ke, kalau Israel jelas masuk ke Syria, si Israel ini jelas karena masalah perbatasan, itu berbahaya, harus diambil alih. Ya kalau Israel alasannya jelas ya, masalah keamanan negara. Nah kalau Erdogan ini alasannya apa, saudara? Ya dari dulu, sebab dia sekutunya si Bashar Assad. Jadi ini aneh itu buat kita ini aneh ya. Nah, yang paling penting saudara sekarang ini ya adalah si Erdogan ini kemana arahnya? Jangan-jangan saudara, si Erdogan ini sebenarnya pro Israel, tapi cuap-cuap kemana-mana ya seakan-akan jadi musuhnya Israel, saudara ya, itu biasa itu. Si Erdogan itu terkenal ular, saudara ya. Orang rakyat Turki bilang Erdogan itu sering berpura-pura, saudara ya. Jadi apakah Erdogan ini sebenarnya pro Israel, ya? Lalu dia berpura-pura, dan memang kepentingan Erdogan ini ya memang ini orang serakah ya, serakah sekali, dan serakah dan licik sekali ya. Nah uangnya si siapa itu Haniel aja diambil sama dia kan, uangnya si Haniel itu, jadi dirampok sama si Erdogan ini, jahat sekali si Erdogan, licik, dia nggak peduli lawan, nggak peduli kawan, orang yang tidak punya prinsip dalam politik dan dalam kehidupan, ya. Nah itulah yang sekarang terjadi. Nah itu teman-teman yang dari YouTube, Zoom dan selanjutnya silakan Anda boleh membahas dengan bebas ya, sambil saya nanti sambil masak sambil ini ya, sambil masak sambil ngerjain macam-macam. Oke, mungkin siapa dulu Pak Bahari dulu mau bahas dulu Pak Bahari sebelum malam mungkin.